الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى صدقه الحبيب وتكبر أنبياء بن طارق الأطلس ونوره الحبيب آل محمد بن مسلم الحبسي ونوره عندك محمد صدق الصدق وخلق عليه حبسي بتغير الله من الأطلس وجد إلى المرمى حبيبنا يا أفضل من أن تكتب من أهل الجنة ويفرد أكبر من أخلاق من كل شيء رحمه الله عز وجل من بركاتهم وأسرار الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Itu ta'lim wa ta'lim lillahi ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai isim isyarah, kata tunjuk. Kita masih ada sisa beberapa catatan yang belum kita bahas. Baik, dikatakan oleh pengarang kitab, isim isyarah yang sering digunakan ditambah dengan lam dan kaf khitab. Isim isyarah yang sering digunakan ditambah dengan lam dan kaf khitab adalah seperti berikut, yaitu zaka. Jadi kan ada isim isyarah zaka di sini. Setelah za yang qarib ada zaka, habis itu ada zalika. Nah, ini dipelajari nama beliau, isim isyarah yang sering digunakan ditambahkan dengan lam dan kaf khitab adalah seperti zaka dan zalika. Aslinya za doang, tambahin ka, tambahin li, terus tadinya za doang, tambahin li lagi, tambahin kapnya ganti kum. Itu kan domir khitab tuh aslinya. Tilka, tilkuma dan tilkum. Gitu. Jadi itu aslinya adalah domir lawan bicara, mukhotob. Jadi zaka, zalika, zalikum, tilka, tilkuma, dan tilkum. Tapi tentunya penggunaannya tidak seperti domir itu sendiri. Gitu. Kita sudah bahas, misalkan zaka merujuk kepada benda yang muzakkar, qarib, mutawasid, dan juga mufrad. Gitu. Jadi hanya memang ka, kum, dan kuma dan tilkumnya itu adalah domir gitu. Sering ditambahkan demikian, tapi artinya sama aja. Artinya sama saja. Baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Gitu ya. Penggunaannya sering digunakan tambahan domir mukhatab, yaitu ka, kum, dan kuma. Baik. Isim isyarah kedudukannya bisa rofa, bisa nasab ataupun jar. Tapi tidak mengalami perubahan dalam i'rabnya. Jadi secara kedudukan dia bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih, bis unzur, contohnya idrib zak, pukul ini misalkan. Atau ra'aitu zaka ar-rajul, zakanya jadi maf'ul bih. Bisa jar, lidzalik, oleh karena sebab itu, kan kemasukan huruf jar li. Gitu. Dia bisa posisi-posisi demikian alias menduduki posisi-posisi rafa, jadi mubtada, menjadi posisi nasab, maf'ul bih, menjadi posisi jar, kemasukan huruf jar misalkan, bisa. Cuma tetap aja i'rabnya tidak berubah. Kenapa? Karena dia termasuk isim yang mabni. Lalu yang ketiga, nah ini yang saya jelaskan kemarin. Jika musyar ilaih atau kalimah kata yang diisyarahi, kata yang merujuk kepadanya kata tunjuk tersebut, ada alif lamnya datang setelah si isim isyarah itu sendiri, maka kedudukannya adalah sebagai badal dari isim isyarahnya. Ini yang kemarin saya jelaskan. Lebih jelas dari contoh. Akan lebih jelas dengan contoh. Contohnya, la taqra hadhil majallata. La taqra. Jangan baca. La-nya la nahi. Amil jazm. Taqra
Fi'il mudhari aslinya takra'u. Kemasukan la yang ambil jazm jadi la takra. Jadi jazm i'rabnya tanda jazmnya sukun. Karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung. Baik, jangan kau baca. Mana fa'ilnya nih takra? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Apa yang jangan engkau baca? Hadhihi, ini. Jangan engkau baca ini. Jadi yang jangan dibaca ini. Misalkan taruhlah ini majalah. Ini majalah taruh. Jangan kau baca ini. Nah, ini tuh yang saya tunjuk kata ini itu jadi maf'ul bih. Ya kan? Jadi berposisi nasab dia, tapi tetap aja hadihi, nggak jadi hadiha. Dilanjutin al majallata la taqra hadhihi majallata. Jangan baca majalah ini atau jangan baca ini majalah. Terus majalah jadi apa posisinya Ustadz? Apa maf'ul bih juga? Oh tidak, kan maf'ul bihnya sudah hadhihi. Al majalah jadi apa? Karena yang dimaksud ini adalah majalah itu sendiri, berarti majalah adalah musyar ilaihnya. Kata yang merujuk kepadanya kata tunjuk yang sebelumnya yaitu hadihi. Jadi hadihi merujuk kepada majalah. Hadihi itu ya majalah itu sendiri. Udah gitu dia ada alif lam yang menunjukkan kalau dia ma'rifah. Berarti majalahnya tertentu. Jadi kedudukannya sama antara hadihi dan al-majalah. Merujuk pada satu barang yang sama. Al-majalah, kata al-majalah merujuk pada ini. Kata hadihi ini juga merujuk pada ini yang saya pegang. Maka kalau begini posisinya, musyar ilaihnya datang setelah isim isyarahnya dan pakai alif lam, maka si al-majalah kedudukannya sebagai badal. Mana mubdal minhunya? Mana ma'tub ilaihnya? Mana ma'tub ilaihnya? Mana matbu'nya? Mubdal minhunya yang dibadalkan darinya mana? Yang diganti. Al-majalah jadi badal, mubdal minhunya hadihi. Si ini. Kok bisa Ustaz? Seharusnya hadihil majalah tidak. Oh tidak. Tidakkah kita ingat tadi hadihi posisinya sebagai maf'ul bih? Maf'ul bih kan nasab. Nah, yang badal kepada yang nasab ikutan nasab. Sedangkan hadihi tetap dibaca hadihi karena mabni. Majalah jangan ikut-ikutan pakai kasroh. Karena dia jadi badal yang menempati posisi nasab, dia jadi nasab. Tanda nasabnya buat majalah fathah. Karena dia isim mufrad. Itu maksudnya. Lagi contoh dahikat hadhil bintu al-barihah. Telah tertawa ini. Siapa yang telah tertawa ini? Hadihi jadi fa'il. Yang tertawa adalah ini. Terus al-bintu jadi apa? Al-bintu jadi badal buat hadihi. Karena hadihi musyar ilaihnya adalah si bintu itu sendiri. Di badal i'rabnya apa? Hadihi mubdal minhunya berposisi sebagai fa'il dari dahikat. Telah tertawa. Ini anak perempuan. Anak perempuan ini telah tertawa. Dohikat fi'il, fa'ilnya hadihi, al bintu jadi badal dari hadihi. Karena hadihi jadi fa'il, i'rabnya rofa, seharusnya, alias dia menempati posisi rofa, maka al bintu juga ber-i'rab rofa karena jadi badal dari dia. Dan seterusnya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia catatan-catatan mengenai isim isyarah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada isim mausul? Jadi isim isyarah itu termasuk daripada rangkaian isim bagaimanapun. Sehingga kalau dia udah termasuk rangkaian isim bagaimanapun, dia bisa menempati posisi menjadi fa'il kah, menjadi maf'ul bih kah, jadi naibul fa'il, jadi mubtada, jadi khabar, bisa. Kalau jadi khabar secara makna sedikit mustahil karena informasi kan seharusnya khabar itu. Nah, itu. Kalau jadi mubtada sering sekali. Jadi fa'il juga bisa tuh tadi. Dahikat hadis. Jadi macam-macam. Sama kayak domir. Nah, selama dia isim, dia bisa menempati posisi isim. Cuman dia tidak berubah-ubah. Walaupun posisinya bisa berubah-ubah, keadaan dia tak berubah-ubah akhirnya. Tetap hadihi selamanya dibaca hadihi, dalika pun demikian. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Isim mausul. Selanjutnya adalah isim mausul.
daripada isim-isim yang mabni huruf akhirnya tidak berubah-ubah keadaannya. Tetap. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim yang menunjukkan pada suatu tertentu. Tadi kayak isim isyarah kan menunjukkan pada suatu tertentu, tapi tidak secara sharih menyebutkan namanya. Tapi melalui perantara kata tunjuk. Nah ini juga isim mausul adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu tertentu dengan perantara silah. Apa itu silah? Silah bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Jadi dia menunjukkan pada satu zat tertentu, yang menunjukkan pada zat tersebut adalah perantaraan adanya jumlah. Gitu. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Atau bahkan jar, majrur, atau dharab. Gitu. Bagaimana sih maksudnya? Baik, akan lebih jelas dengan contoh ya, sebelum kita lanjutkan definisi tadi. Contohnya yang pertama, akramtul ladzi kasura ilmuhu. Sebentar saya ambil kabel dulu supaya saya bisa coret-coret. Baik, bismillah. Ah, isim mausul. Isim mausul adalah isim yang menunjukkan pada suatu tertentu melalui perantara silah. Silah itu adalah bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, atau jar majrur dan dharab. Bagaimana maksudnya? Kita lihat contoh yang pertama. Ada akramtul ladzi kasura ilmuhu. Aku telah memuliakan. Alladzi. Nah, ini alladzi ini isim mausul. Kita sering artikan orang yang kasura ilmuhu, banyak ilmunya. Nah, kasura ini fiil. Kasura yaksuru, fiil madi kasura. Telah banyak. Apanya yang telah banyak? Ilmu. Ilmu. Fa'ilnya ilmu. Fa'ilnya ilmu. Hu mudhaf ilaih dari ilmu. Ilmunya. Mudhaf ilaih dia. Jadi kasura ilmuhu fiil plus fa'il. Kalau udah fiil plus fa'il berarti jumlah fi'liyah. Jumlah dia kalimat. Nah kalimat ini, si kasuro ini namanya, kasuro ilmuhu, sepaket namanya silah. Alladzi isim mausul. Jadi alladzi kasuro ilmuhu, orang yang banyak ilmunya. Nah inilah isim mausul. Suatu isim yang menunjukkan pada suatu zat tertentu. Taruhlah misalkan di sini kita ambil maksudnya orang yang banyak ilmunya, kita ambil maknanya asyekh, seorang syekh misalkan. Gitu. Jadi alladzi si isim mausul ini menunjukkan pada makna asyekh melalui perantara kalimat alias jumlah, tepatnya jumlah fi'liyah, yaitu kasura ilmuhu, yang banyak ilmunya. Nah, gara-gara kita paham, oh yang banyak ilmunya ini orang alim. Orang yang banyak ilmunya berarti maknanya syekh barangkali ya. Jadi merujuk pada syekh. Ini mah kok kita contohin aja atau kita apa? Ya, kita anggap orang tersebut adalah syekh lah maksudnya. Gitu. Jadi asyekh merujuk pada orang yang banyak ilmunya. Alladzi kasura ilmuhu, isim mausul alladzi beserta silahnya yaitu jumlah yang menjadi perantara supaya jadi satu paket, supaya kita paham kalau ini merujuk pada zat tertentu, dalam hal ini syekh, maka merujuknya pada satu hal yang sama. Gitu. Misalkan kita tahu misalkan Kiai Nasaruddin Umar, misalkan Masjid Besar Imam apa Masjid Besar Istiqlal, Imam besar Masjid Istiqlal. Baik. Nah,
Kata asyekh merujuk pada beliau. Kata alladzi kasura ilmuhu juga merujuk pada beliau. Bedanya kata asyekh sang kiai itu merujuk kepada beliau langsung, memang apa bahasanya, profesinya atau jenisnya beliau adalah syekh, namanya, nama jenisnya maksud saya, nama jenis profesinya. Tapi kalau kata alladzi kasra ilmuhu merujuk, menuntun kita kepada makna beliau, Kiai Nasaruddin Umar contohnya, itu dengan perantaraan adanya kalimat setelah isi mausul tersebut, yaitu karena kita paham, oh ini yang banyak ilmunya, telah banyak ilmunya, fi'il sama fa'il, telah banyak ilmunya, orang yang telah banyak ilmunya, oh berarti merujuk pada Syekh Nasaruddin Umar misalkan, contoh itu. Contoh lagi, misalkan Allah ngomong ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kan ada alladzina tuh di situ, alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu. Nah, ini alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ada ya-nya. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Siapa sih maksudnya alladzina? Orang-orang yang ini. Nah, ini menunjukkan pada siapanya ketika kita sudah lihat jumlah setelahnya. Emang ada jumlah setelahnya, Ustaz, setelah isim mausul alladzina? Ada misilahnya, jumlahnya. Berupa jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah Ustaz nih? Amana, amana yu'minu, artinya telah beriman. Nah, ini amana ini fi'il. Mana fa'ilnya? Domir muttasil waw. Amanu, waw nih, waw jamaah ini yang jadi fa'ilnya. Jadi mereka beriman. Ini orang-orang yang mereka itu beriman. Jadi amana beriman, siapa yang beriman? Mereka. Mereka beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka itu beriman. Nah, itu. Siapa ini? Karena ada jumlah setelahnya yaitu amanu, kita paham kalau ini merujuk kepada kita. Karena kita telah melakukan keimanan. Atau kita juga jadi paham, oh ini dengan perantara sila ini kita paham kalau ini tidak merujuk kepada orang-orang yang non-muslim atau non-mukmin yang tidak beriman. Nah, itulah maksudnya isim mausul, suatu isim yang menunjukkan pada hal tertentu. Kita bisa tahu kalau ini menunjukkan pada hal tersebut adalah melalui perantara silah, yang mana silah itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah, dan lain sebagainya, termasuk jar majrur dan juga dor. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan lanjutannya isim mausul di samping mempunyai silah, di samping dia harus sepaket dengan, setelah isim mausul mesti ada silahnya. Karena tanpa silah kan artinya jadi gini doang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang. Orang-orang yang apa? Belum jelas orang-orang yang apanya. Dijelaskan, dispesifikasi melalui perantara silahnya. Amanu, orang-orang yang telah mereka itu beriman. Amanu ini jumlah fi'liyah menspesifikasi makna alladzina yang masih belum jelas. Orang-orang yang doang. Oh, orang-orang yang beriman. Baru tuh kerucut spesifik pada satu zat tertentu atau satu kelompok tertentu. Gitu. Nah, selain punya isim mausul itu, selain punya silah, selain satu paket dengan silahnya yang membuat dia jadi spesifik, dia juga mesti mempunyai aid. Apa aid? Aid adalah domir yang kembali pada isim mausul. Jadi di silahnya, di jumlah ismiyah yang jadi silahnya atau jumlah fi'il yang jadi silahnya itu mesti ada domir. Yang domir ini kembalinya ke isim mausul tersebut. Contohnya apa? Contohnya tadi dalam contoh akramtul ladzina kasura ilmuhu. Hu-nya ini, hu kan domir, domir mutasil, posisinya jadi berposisi jar karena jadi mudhof ilaih. Menempati posisi i'rab jar karena dia jadi mudhof ilaih. Nah, ini si domir ini kan tiap domir butuh tempat kembali ya. Ini merujuknya kemana nih kata ganti si hu ini? Dianya siapa dianya? Dianya ini kembalinya ke isim mausul itu sendiri, yaitu allazi. Jadi
Orang-orang yang banyak ilmunya. Nyanya kembali siapa? Orang-orang tersebut. Siapa nyanya? Ya orang-orang itu. Mesti ada domir yang merujuk langsung kembalinya ke isim mausul yang ditulis atau yang digunakan. Kenapa? Karena kalau tidak ada domir yang kembali, maknanya jadi nggak jelas. Contohnya, alladzi kasura ilmun. Akram tu aku telah memuliakan. Alladzi orang-orang yang kasura ilmun. Banyak ilmu. Banyak ilmu. Nah, jadi nggak nyambung antara banyak ilmu dengan orang-orang yang banyak ilmu. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong biasa aja begitu, dalam bahasa Arab nggak bisa karena nggak ada korelasi jadinya. Ada fiil banyak ilmu, ada isim mausul orangnya. Kalau nggak disambung dengan domir, dia kita tidak tahu kalau itu ada korelasi jumlah fiil yang tersebut ada korelasi, ada sambungannya dengan isim mausul tersebut. Begitupun sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomong misalkan eh, saya benci orang yang banyak bohong, orang yang berkata bohong misalkan. Itu kan jumlah fi'liyah berkata bohong. Uh, Sejatinya kita lagi ngumpetin nya di situ. Atau saya benci orang yang berkatanya bohong atau perkataannya ngomong bohong. Uh, Baik begitu. Jadi harus ada domir yang kembalinya ke isim mausul tersebut. Nah, kalau kita perhatiin lagi, kan isim mausul itu bagaimanapun adalah isim. Jadi dia bisa menempati posisi apapun sama kayak isim isyarah tadi. Bisa jadi rofa, jadi fa'il, jadi mubtada, jadi bisa jar, kemasukan huruf jar, bisa nasab seperti menjadi maf'ul bih. Nah, contohnya dalam contoh jumlah ini dia jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena didahului dengan fiil dan fa'il. Akram tu, akroma memuliakan tu saya fa'ilnya. Akram tu saya telah memuliakan. Siapa yang saya telah muliakan? Nih si isim mausul ini. Orang-orang yang tadi jadi maf'ul bih kedudukannya. Dijelasin orang-orang yang apa nggak jelas. Pakai silahnya yaitu jumlah fi'liyah, fi'il madi plus fa'ilnya. Dan jangan lupa mesti ada domir supaya ada korelasi antara fi'il ini dengan isim mausulnya. Jangan disambungin. Dan domirnya harus sesuai dengan isim mausulnya. Contoh lagi apa? Contoh bawahnya nih. Mata telah mati. Siapa yang telah mati? Fa'ilnya alladzani. Alladzani. Dua orang berarti. Alladzani. Kalau alladzi satu orang, kalau dua orang alladzani. Telah mati dua orang. Yang, nah baru sampai situ. Telah mati dua orang yang. Belum jelas. Dijelaskan di spesifikasi melalui jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyahnya? Saqata minasyajarati. Jatuh dari pohon. Telah mati dua orang yang jatuh dari pohon. Oh, berarti si fulan merujuk pada si fulan yang kita tahu kabarnya jatuh dari pohon. Sisi mausul ini. Saqata minasyajarati itu jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya sakoto. Fi'il madi dia. Fi'il ya. Mana fa'ilnya? Nih, alif tasniyah. Ini. Domir muttasil. Alif tasniyah. Sama kayak artinya huma. Siapa yang jatuh? Dua orang. Domir muttasil. Ini alifnya doang. Ini. Si alif itu. Nah ini jadi fa'il. Si alifnya. Jadi udah lengkap fi'il sama fa'il. Minas syajar itu tambahan saja. Keduanya telah jatuh dari pohon. Baik. Nah ini kan menjelaskan. Oh doa. Nah mana Ustadz domir yang kembali ke al-ladani ke isim mausulnya? Aidnya mana? Nih alif ini. Alif tasnya ini kan domir. Domir mutasil. Emang siapa sih yang jatuh? Dua orang yang saya maksud. Dua orang yang jatuh. Siapa yang jatuh? Dua orang yang al-ladani. Jadi alifnya kembalinya ke al-ladani lagi. Jadi
Domir yang kembali nggak mesti jadi mudhof ilaih saja seperti contoh ilmuhu, tapi bisa jadi macam-macam tergantung kecocokan saja. Ini kan cocok kalau alifnya si domir alif ini kembalinya ke alladani. Kenapa? Pertama dia memang menunjukkan makna dua, huma. Dan ini alladani juga dua. Kalau ini mufrad alladhi. Nah, hu juga untuk domir mufrad, satu orang. Kedua, siapa yang jatuh? Yang dimaksud yang jatuh itu ya orang-orang yang saya omongin ini, yang saya rujuk kepadanya. Ya, kira-kira bisa dipahami insyaallah ya. Contoh lagi biar lebih. Bagaimana tidak contoh? Enggak, dilanjut dulu Ustaz. Nanti saya masih masih Memahami. ya masih memahami. Baik, saya lanjut. Lebih terang lagi dengan contoh. Uhibbu alladzina al apa nih? Allamuni. Aku mencintai. Siapa yang aku cintai maf'ul bihnya? Ini kan fi'il sama fa'il satu paket. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu ana. Ya, fi'il mudhari dia. Uhibbu, saya mencintai. Siapa yang saya cintai? Alladzina, ini isi mausulnya jadi maf'ul bih. Saya mencintai orang-orang yang apa? Kasih silahnya yang membuat spesifik kalimat alladzina atau isi mausul ini merujuk pada satu kelompok tertentu atau zat tertentu. Allamuni. Allamuni jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya allama? Allama artinya mengajarkan. Mana fa'ilnya siapa yang ngajarin? Wau jamaah. Wau jamaah artinya mereka. Hum sama seperti hum. Tapi ini udah domir, ya. Hum hanya maknanya saja. Yang domir wawunya. Terus siapa yang diajarkan? Ni saya. Nih domir lagi. Domirnya jadi maf'ul bih. Baik. Ini jumlah fi'liyah, paket lengkap. Ada fi'il allama, ada fa'ilnya wau jamaah, mereka mengajarkan, ada maf'ul bihnya saya. Mereka mengajarkan saya. Itu kan udah jumlah fi'liyah lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Mereka mengajarkan saya. Telah mengajarkan. Siapa yang telah mengajarkan? Mereka. Siapa yang diajarkan? Saya. Terjemah enaknya, mereka telah mengajarkan saya. Ini jumlah allamuni baru bisa menjadi spesifikator alias alat supaya alladzina jadi spesifik. Alladzina yang artinya orang-orang yang apa? Nah, kita kan butuh spesifikasi kan? Orang-orang yang apa? Dispesifikasikan dengan jumlah fi'liyah yang datang setelahnya yaitu allamuni, mereka itu telah mengajarkan saya. Orang-orang yang mereka itu telah mengajarkan saya. Orang-orang yang telah mengajarkan saya. Saya mencintai orang-orang yang telah mengajarkan saya. Nah, mana dari silah ini berupa jumlah fi'liyah alamuni yang kembali ke alladzina. Dari mana bagian alamuni domirnya yang kembali ke alladzina? Yaitu yang kembali adalah wawu jamaah ini. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengajarkan saya. Orang-orang yang mereka mengajarkan saya. Itu secara lengkapnya terjemahnya gitu. Orang-orang yang mereka itu mengajarkan saya. Mereka ini kembalinya kemana kan kata ganti. Kata ganti kan butuh tempat kembali. Mereka ini kembalinya ke alladzina itu. Jadi orang-orang yang mereka alias orang-orang tersebut telah mengajarkan saya. Kalau yang nggak ngajarin saya nggak cinta. Gitu. Tuh. Coba lagi. Itu kan kalau yang mudzakkar tuh. Coba yang muannas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya belum. Ini juga ya. Bentar. Ya Allah. Yang muannas bagaimana? Contohnya dohikat allati sya'ruha tawilun. Dohikat telah tertawa. Fiil doang nih. Ini apa nih? Ti-nya saat dohikati bukannya anti berarti ti. Bukan. Aslinya dohikat dia. Tak taknis saja. Tanda kalau fa'ilnya mu'annas. Cuman jadi kasroh. Karena tadinya sukun ketemu sukun lagi di al. Gak mungkin sukun ketemu sukun. Harus ada yang ngalah. Ada yang dihidupin. Akhirnya ngalah lah si tak taknis ini. Jadi dia berharakat ti. Aslinya dohikat saja.
Kan nggak enak dohikatul, nggak enak. Jadi dohikatil lati. Gitu. Nah, baik, dohikat fiil doang nih, nggak ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Allati, perempuan yang, orang perempuan yang. Apakah sudah spesifik, sudah merujuk pada sesuatu tertentu? Oh belum, masih umum. Orang perempuan yang kan umum. Orang perempuan yang apa? Dispesifikin dengan jumlah setelahnya. Kebetulan dalam contoh ini jumlahnya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan sya'run. Apa sya'run? Artinya rambut. Rambut kan isim. Sya'run. Rambut. Telah tertawa orang yang rambut haknya. Hak kan artinya nya, dia, perempuan itu. Telah tertawa orang perempuan yang rambutnya towil, panjang. Baik, ini jumlah ismiyah karena diawali dengan isim sya'run. Berarti dia jadi apa? Mubtada si sya'run. Khabarnya mana? Sya'ruha tawilun. Nih khabarnya, informasinya adalah tawil. Pokoknya rambutnya itu panjang. Rambutnya jadi mubtada, tawil jadi khabar. Nah, jadi kan mubtada khabar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini jadi silah penspesifik dari allati, isim mausul allati. Mana domir yang kembalinya? Ha. Yang jadi mudhof ilaihnya sya'run. Rambutnya siapa? Rambutnya orang perempuan yang telah tertawa orang yang rambutnya panjang. Ya, yang bikin bingung mungkin di sini. Karena jangan lupa pahami dulu setiap domir hanya kata ganti. Berarti ada yang digantikan oleh dia. Ya, berarti kita harus tahu si domir ini gantinya buat apa. Setiap domir, hu, ha, alif tasniyah ini, wau jamaah. Ini semua domir mutasil, domir mustatir, domir baris, domir munfasil, semua ada tempat kembalinya. Alias dia menggantikan sesuatu, berarti sesuatu itu apa kira-kira? Nah, kalau kita udah tahu, berarti kita tiap ketemu domir harus cari tempat kembalinya. Contohnya di sini sya'ruha, rambutnya. Nyanya siapa? Ya, nya yang orang-orang yang saya maksud. Telah tertawa orang-orang yang rambutnya panjang. Rambutnya siapa? Rambutnya orang-orang. Yang orang-orang itu telah tertawa. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali. Coba saya tanya dulu satu-satu. Dimas, bisa dipahami isi mausul Dimas? Insya Allah Ustaz paham. Baik. Hammam, bisa dipaham? Insya Allah Ustaz. Bang Huda, isi mausul bisa dipaham? Insya Allah, nah Ustaz. Alhamdulillah. Ibnu? Insya Allah Ustaz. Amin. Terus Teh Ida, Mas Wawan dulu. Salah Ustaz. Teh Ida, bagaimana? Ada pertanyaan tadi kayaknya? Silahkan. Saya nyimak dulu Ustaz, soalnya ini sedang tidak lapang kayaknya. Oh baiklah, bahasa muskilah. Nah, ini contoh-contoh daripada isi mausul itu sendiri. Nah, ini terada apa saja yang termasuk isi mausul ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Isim mausul ada dua jenis. Ada namanya khas. Khas itu khusus. Dan ada mustarak. Mustarak artinya berfungsi. Satu isim bisa merujuk kepada rame-rame jenis. Gimana maksudnya? Isim mausul khas adalah isim mausul yang digunakan secara khusus. Seperti alladzi. Alladzi ini digunakan secara khusus. Karena dia mesti digunakan kepada sesuatu yang mufrad. Mufrad. Apa mufrad? Satu. Bilangannya satu. Barang tersebut zatnya satu. Dan mesti muzakkar. Jadi khusus dia. Tidak bisa dipakai secara universal. Semuanya pakai alladzi nggak bisa. Alladzi hanya untuk yang mufrad dan juga muzakkar. Contohnya. Sedangkan mausul yang mustarak, isim mausul yang berkongsi bisa digunakan untuk ini, bisa digunakan untuk itu, adalah isim mausul yang bisa digunakan untuk mufrad, bisa musanna, bisa jamak, bisa mudzakkar, bisa muannas, tidak terbatas. Bilangannya nggak terbatas, jenis perempuan atau laki-lakinya juga nggak terbatas. Contohnya man sama ma, itu juga isim mausul man. Siapa?
Uhibbu man yuhibbuni. Aku mencintai sesiapa yang mencintaiku. Man ini isim mausul juga. Dan dia umum, tidak seperti alladhi. Bisa buat merujuk kepada orang banyak. Uhibbu man yuhibbunani. Misalkan, uhibbu man yuhibbunani. Misalkan. Saya mencintai orang yang mereka itu mencintai saya. Saya mencintai orang yang mereka berdua itu mencintai saya. Jadi man bisa digunakan untuk bilangan berapapun orangnya, bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Contohnya, dhahikat man zaujuha mata. Telah tertawa orang yang suaminya meninggal. Wih lah. Berarti siapa? Perempuan. Gitu misalkan. Karena dia punya suami. Masa iya cowok punya suami? Gitu. Contohnya. Nah, man itu merujuk kepada perempuan yang dimaksud. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk muannas, bisa digunakan untuk mudzakkar. Itu saja. Perinciannya adalah sebagai berikut, pembagian yang mustarak dan yang khas. Yang mustarak sebelah kanan, yang khas sebelah kiri. Mustarak. Yang pertama, ma. Apa artinya ma? Ma artinya apa-apa. Ma artinya apa-apa. Atau sesuatu. Baik. Contohnya, uridu ma turidu. Uridu ma turidu. Uridu ma turiduhu. Afwan, ada hunya. Saya menginginkan apa-apa yang kamu menginginkannya. Alias saya menginginkan apa-apa yang kamu inginkan. Nama ini artinya apa-apa. Gitu. Dan dia bisa digunakan mustarak. Bilangan berapapun bisa pakai ma, laki-laki atau perempuan pun bisa pakai ma. Hanya syaratnya dia digunakan hanya untuk lighairil akil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Karena artinya kan apa-apa. Kalau yang berakal pakainya siapa? Manusia atau malaikat atau jin, pakainya siapa? Tapi kalau barang pakainya apa? Barang kan tidak berakal. Jadi ma itu mustarak tapi khusus untuk ghairil akil. Ada mustarak khusus untuk yang berakal. Apa? Man. Kan artinya siapa. Nah, siapa digunakan untuk yang berakal. Baik perempuan maupun laki-laki, baik satu, dua, ataupun banyak bilangan. Nah, ada yang dipakai untuk berdua-dua. Untuk yang berakal juga bisa, untuk yang tidak berakal juga bisa. Lil akil wa ghairi, untuk yang berakal dan selain. Dan dia mustarak juga. Berarti ini paling universal. Bisa buat mufrad, bisa buat musanna, bisa buat jamak, bisa buat muannas, bisa buat mudzakkar, bisa buat yang berakal dan tidak berakal. Pakainya apa? Ayu. Ayu itu artinya bisa apa-apa, bisa juga siapa-siapa. Jadi universal ya. Baik. Itu yang mustarak. Adapun yang sedikit lagi mau habis, kita lanjutkan lagi habis ini ya. Mohon maaf, karena tadi belum disetting apa namanya untuk login kembali kepada yang premiumnya. Dan habis ini kita bahas yang khas lagi insya Allah. Gimana? Lanjutkan? Ada waktu masih? Tanggung ya. Baik, ini kita end aja kali. Allahumma shalli ala sayyidina